Pemirsa, seorang warga negara Rusia, Alexander Vladimirovich Zerev, diekstradisi ke negara asalnya Rusia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bersama Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta yang didampingi pemerintah Federasi Rusia secara resmi mengekstradisi Alexander Vladimirovich Zerev. Alexander diekstradisi karena melakukan tindak pidana pembentukan organisasi kriminal di Rusia. Sebelumnya Alexander ditangkap jajaran Polda Metro Jaya di Bandara Soekarno-Hatta pada 22 Maret 2022 lalu berdasarkan dengan Red Notice yang dikeluarkan oleh Interpol dan pihak otoritas Rusia. Pemirsa, CCTV merekam detik-detik penemuan jenazah diplomat Kemenlu Arya Daru Pangayunan di kamar kosnya Menteng, Jakarta Pusat. Sementara dari hasil pemeriksaan awal, ditemukan sidik jari korban di lakban yang melilit wajah Arya Daru. Inilah detik-detik saat penjaga kos pertama kali menemukan jenazah diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan di dalam kamarnya di kawasan Gondang Dia Menteng, Jakarta Pusat. Penjaga kos terpaksa membuka paksa jendela kamar untuk melihat kondisi korban. Saat pintu terbuka, korban ditemukan tidak bernyawa dengan kepala terlilit lakban serta tertutup selimut. Sebelumnya istri korban di Yogyakarta meminta pemilik kos untuk memeriksa suaminya lantaran 2 hari tidak bisa dihubungi. Sementara itu, CCTV lainnya di rumah kos ini juga menunjukkan kondisi Arya Daru sehari sebelum ditemukan tewas. Tidak ada kejanggalan, korban terlihat membuang plastik hitam berisi sampah. Tidak ada tanda korban sakit. Penyebab kematian diplomat muda Kemenlu Arya Daru masih menyisakan misteri. Polisi telah menggelar 2 kali olah tempat kejadian. 5 saksi telah diperiksa termasuk istri korban. Hasil penyelidikan akan diumumkan pekan depan. Bukti-bukti yang ada perlu dipelajari oleh forensik, ya, baik CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital. Digital itu dari laptop dan lain-lain, ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas di kamar kos Menteng, Jakarta Pusat dengan wajah terlilit lakban. Dari pemeriksaan, polisi mendapati sidik jari korban menempel di lakban yang melilit wajah. Tidak ada tanda kekerasan dan tidak ada barang korban yang hilang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Muhammad Riza Khalid menjadi salah satu tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama 2018-2023. Penyidik sudah melakukan pemanggilan, namun Riza Khalid tidak pernah hadir. Kejaksaan Agung menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka dengan kaitannya sebagai beneficial owner PT Tai Kimra dan PT Orbit Terminal Merak. Namun saat ini Kejagung belum mengetahui posisi Riza Khalid. Terlebih Riza telah dipanggil beberapa kali namun tidak datang. Diduga Riza Khalid berada di luar negeri. Penyidik telah memanggil dengan patut, namun hingga saat ini Riza Khalid tidak pernah menghadiri panggilan tersebut. Tersangka MRC selaku beneficial owner PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Selain Riza Khalid, Kejagung juga menetapkan 8 orang tersangka lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga yang mencoba mengadang alat berat untuk eksekusi bangunan liar nyaris terlibat baku hantam dengan petugas Satpol PP di Bekasi, Jawa Barat. Sempat terjadi kejar-kejaran hingga akhirnya warga diamankan. Warga dan petugas Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bekasi terlibat aksi saling dorong saat petugas mengawal alat berat yang akan digunakan untuk melakukan eksekusi bangunan liar di Jalan Raya Pulo Timaha, Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas yang tersulut emosi nyaris terlibat baku hantam dengan warga yang melakukan pengadangan. Petugas sempat terlibat kejar-kejaran hingga akhirnya warga berhasil diamankan.
Ketegangan mereda setelah petugas melepaskan warga tersebut. Aksi protes warga dilakukan lantaran pemerintah Kabupaten Bekasi tidak memberikan uang kompensasi terhadap pemilik bangunan. Warga mengaku telah mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah demi memiliki bangunan yang berdiri di tanah Perum Jasa Tirta yang dibelinya dari oknum perangkat desa. Petugas Satpol PP menertibkan sebanyak 420 bangunan liar. Pemerintah Kabupaten Bekasi rencananya akan melakukan normalisasi Sungai Pulo Timaha dalam rangka penanganan banjir. Pemerintah juga akan mengembalikan fungsi lahan sebagai ruang terbuka hijau. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa ratusan mahasiswa menolak perpanjangan jabatan rektor berujung bentrokan dengan pihak keamanan di Universitas Halu Oleo, Kendari. Pengunjuk rasa menilai perpanjangan jabatan rektor dinilai syarat permainan. Bentrokan antara mahasiswa dan pihak keamanan ini terjadi di Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Bentrokan tak terelakkan saat rektor Profesor Muhammad Zamrun Firihu mencoba menemui massa. Kehadiran rektor justru membuat massa makin emosi hingga akhirnya rektor meninggalkan lokasi unjuk rasa. Mahasiswa sempat dipukul mundur menjauh dari gedung rektorat. Namun mahasiswa terus memaksa merangsek ke pelataran gedung rektorat. Unjuk rasa ini digelar keluarga besar mahasiswa Universitas Halu Oleo yang menolak perpanjangan jabatan rektor buntut dari pemilihan rektor Juni lalu yang dinilai syarat permainan. Dalam aksi ini, mahasiswa juga meminta Mendikti-Saintek membentuk tim investigasi independen nasional untuk mengungkap dugaan permainan pemilihan rektor Universitas Halu Oleo. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zulang melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan pabrik peralatan rumah tangga di kawasan industri Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Api diduga berasal dari korsleting oven yang kemudian menyebar ke seluruh bangunan. Kobaran api melahap habis sebuah pabrik produksi peralatan rumah tangga di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Kebakaran diduga dari korsleting sebuah oven yang tiba-tiba mengeluarkan asap tebal lalu menimbulkan percikan api dan cepat menyebar ke seluruh bangunan. Saat kejadian, sejumlah karyawan yang tengah bekerja tak sempat menyelamatkan peralatan maupun produk yang dihasilkan. Api juga merembet ke area gudang penyimpanan tempat barang-barang jenis mebel yang telah selesai pengerjaan. Proses pemadaman membutuhkan waktu cukup lama karena banyaknya material yang mudah terbakar. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka-luka. Kepolisian telah memasang garis polisi dan masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti terjadinya kebakaran. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.